Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Al-Hariri dari kelas A3, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah naskah drama. Naskah drama yang akan saya review adalah naskah drama berjudul Bor. Naskah drama ini merupakan naskah drama karya Putu Wijaya, mengangkat tema kehidupan sosial yang dikemas dengan humor, menjadikan drama ini akan menarik apabila dipentaskan. Drama ini menceritakan mengenai seorang kepala yang selalu mengikuti semua perkataan komputer untuk memajukan masyarakatnya, dan menceritakan para wartawan yang selalu ada di semua kejadian dengan tujuan memberikan berita untuk masyarakat. Lakon Bor ini terdapat beberapa tokoh di dalamnya. Ada tokoh ketua, ada tokoh dalang, ada tokoh wartawan, ada tokoh penari, tokoh pengikut, tokoh suami, tokoh istri, dan juga tokoh hansip. Tokoh ketua digambarkan sebagai seorang pemimpin yang korupsi, tetapi setiap tindakannya seakan benar dengan selalu melakukan apapun untuk masyarakat. Tokoh dalang, sebagaimana dalang pada umumnya, dia adalah orang yang mengatur dan selalu berinteraksi dengan para tokoh yang ada pada drama ini. Tokoh wartawan digambarkan sebagai wartawan yang selalu mengambil gambar apapun untuk menjual berita, dan di mana ada suatu kejadian, di situ ada wartawan. Selanjutnya tokoh penari. Penari digambarkan seorang masyarakat yang berasal dari daerah jauh, yang berprofesi sebagai petani, yang menuntut hak-haknya kepada sang kepala. Selanjutnya ada tokoh pengikut. Tokoh pengikut merupakan tokoh yang selalu bersama dengan tokoh kepala, yang mengikuti kemanapun kepala pergi. Selanjutnya ada tokoh suami dan istri. Digambarkan sebagai orang yang suka menolong. Tokoh suami, tokoh istri, dan juga tokoh hansip ditampilkan pada akhir lakon. Masuk ke rangkuman cerita. Drama ini dimulai dengan tokoh kepala yang sedang mengadakan ritual untuk meminta sesuatu kepada komputer. Pada naskah ini disebutkan bahwa komputer adalah sesuatu yang diyakini oleh kepala dan para pengikutnya. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan kesejahteraan dengan meminta kepada sang komputer ini. Adegan pertama, tokoh kepala mengatakan bahwa akan ada seseorang yang harus dikorbankan, dan komputer ini akan mengatakan siapa yang akan dikorbankan tersebut. Lalu komputer pun datang dan mengatakan siapa yang akan dikorbankan. Namun ternyata orang yang dikorbankan itu adalah sang kepala sendiri. Ia pun terkejut dan ingin menolak hal tersebut. Setelah itu datanglah para wartawan yang langsung mencecar sang kepala apa yang akan ia lakukan, karena pada awalnya sang kepala ini tidak ingin melakukan hal tersebut. Setelah membuat sang kepala memerintahkan untuk melakukan pengorbanan tersebut, wartawan memerintahkan para pengikut kepala untuk mengikat sang kepala dengan tali. Setelah itu, para wartawan menghasut para pengikutnya untuk menyerang kepala, dan hal itu pun berhasil. Para pengikut mulai menyerang kepala. Sementara pengikut mulai menyerang sang kepala, para wartawan sibuk untuk mengabadikan momen itu untuk dijadikan sebuah berita. Kejadian itu berlangsung tidak lama karena para pengikut berbalik menyerang wartawan karena wartawan ternyata menerima suap dari dalang untuk memberitakan hal-hal yang baik, sementara yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Setelah itu, perkelahian pun berakhir dan masuklah para penari. Para penari pun akhirnya menyerang sang kepala karena mereka merasa tidak mendapatkan haknya. Setelah penyerangan itu usai, tibalah saat para wartawan berbicara dengan sang kepala. Dari perbicaraan tersebut diketahui bahwa sang kepala ternyata adalah seorang koruptor. Hal itu terungkap setelah para wartawan melakukan sesuatu yang tidak pantas dan mungkin memalukan sehingga kebusukannya dapat diketahui. Lakon ini diakhiri dengan ditemukannya seseorang yang kelelap yang ditutupi dengan kain putih oleh sepasang suami istri.
Dan setelah itu, semua tokoh masuk ke atas panggung. Ada sepasang suami istri yang membantu orang kelap itu. Ada wartawan yang sibuk memotret dari segala arah. Ada dalang, ada komputer yang terus berbicara, dan hal lainnya sehingga membuat panggung menjadi ramai. Lakon ini diakhiri dengan komputer yang masuk ke panggung pertunjukan, kemudian ditutup lakonnya oleh sang dalang. Genre naskah drama ini adalah komedi. Hal itu terlihat pada naskah dan juga alur ceritanya yang tidak masuk akal, seperti adanya tokoh dalang. Tokoh dalang dalam kehidupan nyata sebenarnya tidak ada, karena dalang di sini adalah orang yang selalu membawa palu dan juga mengatur jalannya cerita. Dan lagi, setiap percakapan juga ada beberapa percakapan yang lucu sehingga bisa membuat orang tertawa. Pada naskah drama ini pula tidak ditentukan seperti apa latar yang dibutuhkan, namun lebih ke properti apa saja yang diperlukan. Seperti para wartawan yang menggunakan kamera, dalang yang membutuhkan palu, tali yang diperlukan untuk mengikat toko kepala, dan mungkin masih banyak properti lainnya untuk mendukung drama ini sampai dengan baik kepada para penonton. Pelajaran yang bisa diambil dari naskah drama ini adalah seorang pemimpin yang dikira melakukan segala hal untuk mensejahterakan rakyatnya, ternyata pemimpin tersebut korupsi, dan wartawan yang dikira membantu rakyatnya untuk menyuarakan pendapat, ternyata ada yang memanfaatkan situasi untuk keuntungannya. Jadi, jangan terlalu percaya dengan apa yang dilihat oleh mata karena barangkali itu bukanlah yang sebenarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.